Dr. Andes Haji Riza Pahlepi MM lahir di Martapura, Oku Timur 9 April 1963. Besar di keluarga pendidik mendorong beliau untuk ikut berkecimpung terjun ke dunia pendidikan. Mengawali karir ketika duduk di bangku kuliah sambil mengajar di SMA Negeri 1 Palembang sebagai guru matematika, ayah dari 4 orang anak ini telah dipercaya menduduki beberapa jabatan strategis, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, staf ahli Bupati Oku Timur bidang SDM, Sekwan DPRD Oku Timur, staf ahli Gubernur Sumatera Selatan, dan kini dipercaya sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya, saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Haji Riza Pahlepi, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Alhamdulillah sehat-sehat saja. Mengganggu waktunya nih Pak Riza tampaknya? Enggak juga. Silakan duduk. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih gimana, sudah diizinkan untuk mengganggu waktunya nih. Oh, enggak apa-apa. Sibuk apa Pak sekarang? Yang jelasnya namanya kerja pasti ada yang dikerjakan. Itu saja. Yang terpenting bagaimana pekerjaan itu selesai, jangan menumpuk di meja. Tapi mejanya memang bersih ya Pak ya? Nggak ada berkas yang baru selesai. tertunda. Semuanya tidak harus ada tertunda. Semuanya harus selesai. Baik, tapi kalau berbicara tentang Pak Riza pasti masyarakat Kota Palembang itu identiknya begitu dengan dunia pendidikan. Karena sebelumnya kita tahu Pak Riza juga merupakan Kepala Dinas Pendidikan dulu begitu ya Pak ya, di kota, kemudian juga saat ini juga di provinsi. Itu awal mulanya seperti apa sih Pak akhirnya bisa menjadi seorang Kepala Dinas Pendidikan begitu? Sebenarnya kita tidak bermimpi untuk jadi penyiar. Yang penting kita kerja. Kalau saya memang dibesarkan dari keluarga besar dunia pendidikan. Papa saya seorang guru. Sampai pensiun juga berakhir jadi dulu namanya Kandep. Kandep. Dan juga setelah dia Kandep langsung jadi anggota DPRD dulu. Di Oku dulu belum dipisah. Masih Oku saja di Baturaja, ya kan, baru pemekaran Oku Timur, Oku Induk dan Oku Selatan. Nah, saya sendiri masuk di FKIP Unsri jurusan matematika. Di situ saya berawal sudah mulai meneruskan yang namanya bakat orang tua sebagai pendidik. Saya di FKIP matematika belum tamat, tapi saya sudah mulai ngajar. Tepatnya semester 5. Ya, sekolah saya atau kuliah saya dulu kan di Lorong Ogan. Nah, di situ saya mengajar honor di SMA Negeri 1 Palembang. Waktu itu belum selesai padahal? Belum selesai, tapi sudah diminta oleh Pak Antono Patmowidarto. Harapan dari Pak yang namanya Antono Patmowidarto almarhum, karena saya sudah 3 tahun lebih menjelang 4 tahun honor di SMA Negeri 1 Palembang agar tetap di sana. Ternyata pejabat saat itu di Kakanwil menyatakan tidak bisa. Karena ada lagi daerah yang membutuhkan. Nah, artinya ada lagi jenjang sekolah yang membutuhkan, yaitu SMK, dulu namanya SMKK. Saya terpaksa mengajar, tetapnya saya di SMKK Negeri, sekarang namanya SMK 6. Honor saya tetap masih bantu di SMA Negeri 1 Palembang. Itu mata pelajaran apa, Pak Matematika. Mata pelajaran mati-matilah kau. Banyak yang tidak disenangi oleh siswa. Nah, lanjut ya. Setelah saya di SMK Negeri 6 situ membantu lebih kurang hampir 4,5 tahun, hampir 5 tahun, saya mutasi. Pindah ke SMA Negeri 3 Palembang sebagai guru matematika, membantu pada saat itu kepala dinasnya Ibu Sumayah. Nah, disitulah saya mulai karir saya untuk dipercaya, dipromosikan menjadi kepala sekolah. Tapi kepala sekolah saya harus ke daerah dulu.
tepatnya di Oku Timur sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Martapura. Lalu lebih kurang di sana 2,5 tahun, 2 tahun 8 bulan menjelang 3 tahun, saya dipindahkan ke SMP Negeri 7 Palembang. Kembali lagi akhirnya. Ya, karena ada beberapa prestasi, karena sekolah yang saya bina tuh kalau tidak salah juara 1 Wiyata Mandala. Wiyata Mandala untuk kebersihan di tingkat Kabupaten Oku. Oku dulu belum ada Oku Timur, Oku Selatan. Akhirnya ke provinsi saya dapat juara 2 sekolah saya, dan akhirnya saya dimutasi pada saat itu oleh Pak Suparno Samsudin almarhum. Mutasi ke Palembang. Masuklah saya di SMP Negeri 7 Palembang. Akhirnya saya dipanggil oleh Ibu Sumaya untuk membantu di struktural. Kepala sekolah lebih kurang hampir saya 5 tahun lebih dan 6 tahun. Saya pindah ke kasih kurikulum SMP, SMA, SMK, Dinas Pendidikan Kota Palembang. 1,5 tahun saya sebagai kasih kurikulum, pindah mutasi naik lagi dari eselon 4 ke eselon 3. Tepatnya di kepala bidang, berubah lagi jadi nama Kasubdin. Kan ada dulu Kasubdin berubah kepala bidang, lebih kurang 8 tahun 8 bulan, hampir 9 tahun. Akhirnya nyampe juga kepala Diknas. Maka dari itu kepada saudara sekalian, kita tidak perlu mau ambisius betul, tapi jangan juga tidak ada nafsu. Ya sedang-sedang saja. Kalau bagian kita Allah lah yang menentukan. Anda nanti tetap juga akan menjadi kepala Diknas. Jadi modal saya kerja baik-baik. Artinya kerja apa yang dipintakan selesaikan. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya hampir 9 tahun Kabid Kasubdin, di zaman Pak Edi Santana Putra, saya dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nah, di situ membantu Pak Edi, ya tentunya banyak program-program yang kami buat. Kalau secara fisik, lihat sendiri bangunan SMA, SMK, yang semuanya 3 lantai dengan bentuk sama, tinggal warnanya saja, karena menggunakan DID. Nilainya dulu hampir 200 miliar, 1 tahun anggaran 100 miliar, termasuk SMK 2, yang mungkin kalau ada perayaan rami atau pernikahan, aula yang kayak teater, ya kalau biskup, ya kan, itu juga bantuan dari pusat. Begitu juga secara non fisik. Nah, lebih kurang saya hampir 4 tahun di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Berjalan sekitar lebih kurang berapa bulan di staf ahli, hampir 9 bulan, saya diminta tambahan tugas, yaitu di PLT, kembali lagi ke Habitat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, namun sudah di provinsi. Jadi Mbak Irma, ya, jadi saya ini pernah guru, tadi sudah saya uraikan kan, guru saya pernah guru SMP, guru SMA, guru SMK tadi kan, guru madrasah aliyah, guru di perguruan tinggi, baik IAIN maupun Universitas PGRI atau STKIP PGRI yang namanya dulu. Suka duka, ya guru, suka duka wakil, suka duka kepala sekolah, insya Allah sudah saya rasakan dan tidak mungkin akan saya berlakukan setelah saya dipercaya Pak Gubernur ini untuk duka, apakah sebagai guru, duka sebagai wakil Pak Sekolah, duka sebagai Pak Sekolah, dan duka sebagai kasih kabid, apalagi kepala dinas. Baik, demikian. Seperti apa sih sebenarnya pandangan Pak Riza itu tentang pendidikan saat ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Boleh, Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda berikut, bukan basa-basi masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi, masih bersama Bapak Haji Riza Pahlepi. Nah, Pak Riza, ini ruangan apa ini, Pak? Ini ruang bidang SMA. Jadi mengurus untuk SMA, jenjang SMA. Kalau di kabupaten kota itu ya di sini. Ini khususnya bidang SMA. Jadi ini khusus untuk tingkat SMA begitu? Iya, SMA ya. SMK-nya ada di atas. Pak Riza, kalau melihat tantangan pendidikan saat ini itu seperti apa sih menurut Bapak yang sudah berpuluh-puluh tahun begitu berkecimpung di dalam dunia pendidikan? Sebenarnya kalau dikatakan tantangan pendidikan itu tidak ada kalau
artinya ketiga unsur, pemerintah, orang tua, dan masyarakat ini bersinergis. Nah, namun yang kadang-kadang masih ada kendala, tapi sebenarnya bukan kendala, masyarakat yang kadang-kadang itu bukan suatu permasalahan, akhirnya jadi masalah. Misalnya seperti apa? Misalnya soal biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini pemerintah sudah jelas di mana kalau yang namanya orang miskin tidak ada biaya 1 sen pun. Namun kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang tertentu punya kepentingan pribadi atau kelompok untuk membuat suasana yang seolah-olah anak miskin ini dipaksa untuk membayar. Dan seolah-olah sekolah dikambing hitamkan, memberhentikan siswa. Kenyataan fakta di lapangan, berapa kali laporan itu hoax atau hoax. Ya, tidak ada yang namanya sekolah memberhentikan anak miskin karena tidak mampu bayar. Namun untuk jenjang SMA SMK yang namanya payung hukumnya jelas, bagi orang tua yang mampu dan ingin menyumbang masih diperkenankan, baik yang namanya Kemendikbud maupun Pergub untuk jenjang SMA SMK. Hanya itu saja, kadang-kadang itu tugas kita bersama untuk memberikan pengertian kepada masyarakat dan orang tua. Kadang-kadang ya ada kata-kata sekolah gratis ini seolah-olah gratis secara menyeluruh, padahal pemerintah belum bisa mampu untuk men-tackle semua. Padahal kita tahu sendiri keadaan tentu keuangan daerah kita. Nah itu ya, karena mungkinlah sudah sampai tulang kering kata-kata gratis ini. Gratis betul, tidak mungkin seorang anak sekda, anak kepala dinas gratis untuk Sumatera Selatan. Kalau malu tidak bayaran, kalau tidak enak anak berhenti, tidak mau aku masuk sana karena ASI dimatikan, ya kan? Nah, jika mampu ngapa nak dihalangi? Nah, yang itu mungkin kita berikan pengertian kepada masyarakat dan orang tua. Tapi bagi yang tidak mampu, silakan. Nah, kadang-kadang yang menengah antara mampu atau tidak ini kadang-kadang kalau merusak ini kan, ya kalau tidak mampu atau menengah, kadang-kadang ada duit, kadang-kadang kasih duit. Jangan malu-malu, tidak usah bayaran, tidak akan dihalangi dan tidak akan dijadikan cemoohan. Betul sekali. Kalau begitu, Pak Riza, kalau di tengah pandemi seperti ini juga kan pembelajaran daring itu juga menjadi salah satu solusi begitu ya. Nah, efisien ataukah masih banyak kendala juga yang Iya, kalau namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan daring, ya. Itu kalau dikatakan ada kendala pasti, apalagi pada awal kita kena serangan wabah pada bulan-bulan Maret lebih kurang yang lalu kan, itu kan namanya post Meyer dalam keadaan darurat ya, yang selama ini kita biasa tetap muka belajar, itu masih banyak betul kelemahan-kelemahan. Anak-anak itu waktu evaluasi hari atau minggu pertama masih demen dengan pelajaran jarak jauh. Setelah minggu ketiga, minggu keempat, bosan alias malak bahasa Palembang tuh kan. Nah, karena apa? Karena guru belum siap betul untuk memberikan motivasi atau metode pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Nah, mudah-mudahan setelah tahun ajaran baru ini sudah punya persiapan PJJ untuk melakukan pembelajaran, terutama mengurangi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan pada waktu awal kita mendadak mendapat serangan wabah atau pandemi COVID tersebut. Sebenarnya kendala terbesar untuk daring itu sebenarnya apa sih Pak Riza? Ada 3 hal. Pertama, gadget, HP. Kadang-kadang berebut kan. Seorang ibu mungkin punya 1 HP, anak 3. Berebut nak gantiin mak mana kan. Gadgetnya. Kedua, kuota waktu itu, tapi kuota alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Tinggal yang ketiga, jaringan. Nah, ya kan? Jaringan ini Pak Gubernur dengan upaya sudah mengumpulkan ada lebih kurang 26 provider untuk bagaimana mengatasi jaringan. Kadang-kadang kita kan blank spot kan, kosongan itu. Nah, itu salah satu saja kelemahan. Tapi dari 3 sudah tinggal 2 lagi. 2 ini mudah-mudahan sudah semuanya bisa kita atasi. Tapi optimis semuanya bahwa optimis itu sama begitu, yang diajarkan di kota kemudian juga yang di daerah begitu. Bisa, ya. Karena apa? Sebab optimis, Pak Gubernur juga menantang anak-anak SMK untuk bisa menciptakan, yaitu namanya booster jaringan. Siapa yang bisa menciptakan yang terjauh, ya ada hadiah dari gubernur. Itu ditunggukan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti kita akan kemukakan, kita expose anak dari SMK berapa yang bisa
mendapatkan atau menemukan atau bisa membuat poster jaringan yang jarak yang paling jauh yang pasti yang dapat juara pertama nanti. Baik, Pak Riza, kemudian kalau misalnya melihat bahwa saat ini itu kan sebelumnya kita tahu bahwa kurikulum sebelum pandemi begitu ya, itu menitik beratkan kepada salah satunya juga kepada bagaimana anak-anak itu bisa canggih begitu dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, bisa mengikuti tren zaman. Tapi di sisi lain itu juga banyak keluhan, kenapa kok ada perubahan sikap begitu dari anak-anak saat ini, generasinya seperti ada yang terputus dengan generasi sebelumnya. Komentar Bapak seperti apa? Sudah saya katakan, dengan adanya secanggih apapun aplikasi di era digital ini, belum bisa tergantikan keberadaan sosok seorang guru dan dosen tatap muka di hadapan siswa maupun mahasiswa. Kenapa? Karena hubungan emosional, baik secara yang namanya budi pekerti akhlak itu kan beda sentuhannya kalau kita di hadapan yang namanya daring ataupun internet dan lain-lainnya. Itu beda. Ya memang tetap tidak bisa tergantikan keberadaan sosok seorang guru di hadapan siswa maupun dosen di hadapan mahasiswa. Jadi pembentuk karakter siswa juga begitu ya? Iya. Paling pokok penting begitu? Paling pokok penting. Tidak ada guna pinter tapi kurang ajar. Betul. Kalau pacak pinter cerdas tapi akhlak budi pekertinya sopan dan santun. Itu generasi, ciptaan kita harus ditelurkan oleh peserta didik yang diciptakan oleh sekolah-sekolah di Sumatera Selatan di dalam mendukung suksesnya visi misi Gubernur Sumsel Maju untuk semua dengan cerdas tapi santun. Cerdas dan santun. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Silakan Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Haji Riza Pahlepi. Pak Riza, kita kalau berbicara mengenai pendidikan tentunya sudah banyak sekali begitu ya, asam garam yang sudah diraih, kemudian juga warisan begitu yang sudah diberikan waktu menjabat, baik itu di kota, kemudian juga di provinsi, kemudian juga sebelumnya juga di Oku dan juga Oku Timur begitu. Lalu kalau dipikir-pikir saat ini apa lagi yang menjadi cita-cita terbesar seorang Bapak Riza Pahlepi? Yang jelas pertama ya alhamdulillah syukur. Yang terpenting ada filosofi yang perlu saya sampaikan bagi diri saya, selagi kita masih sehat dan hidup dan sehat, ya harapan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan berguna bagi orang banyak. Nah harapan saya dengan dipercaya oleh Pak Gubernur dapat tugas tambahan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ini, bagaimana pendidikan di Sumatera Selatan kalau selama ini saya bercimpung hanya batasan kota, ya agar tercipta pendidikan yang cerdas dan tuntas. Cerdas dan tuntas maksudnya, ya kita tentu harapan semua anak-anak cerdas. Tuntas ya tuntas wajib belajar 12 tahun kita, yang insya Allah tuntas paripurnanya di akhir 2012. Di awal 2013 insya Allah kita sudah meluncing wajib belajar 15 tahun. Yang kesemuanya itu tidak lain di dalam menunjang tercapainya suksesnya visi misi Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Maju untuk semua. Artinya Dinas Pendidikan ini merupakan embrio di dalam mencetak sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bagaimana? Sumber daya manusia yang cerdas tapi berakhlak budi pekerti mulia. Apalagi Pak Gubernur satu rumah itu ada rumah tahfiz kan, program-program yang cukup betul-betul brilian. Ya tentu juga pendidikan harus menggiringnya. Istilah saya dengan teman-teman kepala sekolah, bagaimana terciptanya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Maju untuk semua, saya bekali dengan porgi. Kepala sekolah harus ada porgi. Porgi itu artinya apa? Kalau kita Android kita tugil, lemot kan? Bagaimana supaya smart dan cepat harus minimal porgi kan? Nah 4G. G pertama harus ada gagasan seorang kepala sekolah. Termasuk juga saya maupun kabid dan semua. Di lapangan kepala sekolah. Harus ada gagasan kepala sekolahnya. G kedua harus digerakkan, jangan didiamkan saja, digerakkan. G ketiga, kepala sekolah di Sumatera Selatan harus gaul agar dapat dia aksesnya
gaul dengan orang pusat di Kementerian Kebudayaan. Kalau hanya menunggu dari APBD, bagaimana sekolahnya mau maju? Cuman kalau kita gaul dengan teman dan kebudayaan dengan mungkin mengajukan beberapa proposal yang cukup baik, mudah-mudahan luncur beberapa bantuan-bantuan. Ya kan? G keempat, harapan saya sekolah harus ada program, kelihatannya main-main tapi ini serius, program GILO. Program GILO itu kalau tidak berhasil pasti jawabnya wajar, namanya program GILO. Tapi kalau dia berhasil, insya Allah hasilnya spektakuler. Apa itu program itu? Ya program GILO yang kira-kira yang tidak copy paste dengan program orang-orang yang ada di 30 sekian provinsi ini. Nah, menciptakan yang berguna bagi untuk rakyat, masyarakat, dan masa depan di Sumatera Selatan ini bagaimana dipimpin oleh orang-orang yang dipercaya dan terpercaya. Baik, itu untuk skup pekerjaan. Kalau untuk pribadi, apa cita-cita Pak Riza? Ya kalau cita-cita ya terutama yang jelasnya bagaimana kita dalam berkeluarga itu betul-betul keluarga yang dapat menciptakan keluarga yang betul-betul bahagia. Bahagia pengertiannya bukan bahagia duitnya banyak. Kalau bagi saya ukuran yang namanya rezeki bukan saya banyak nyimpan duit. Ya, nyimpan duit. Tapi yang rezeki bagi saya yang dipakai oleh keluarga, dinikmati itu kan? Betul. Yang dimakan oleh keluarga, dinikmati rasanya. Yang disedekahkan untuk masa depan kita kalau nanti kita sudah di akhirat. Itu kalau bagi saya yang namanya rezeki. Yang disimpan apakah di bank, apakah ini belum tentu. Cukup sepas-pas saja kalau kita mau pergi, aduh. Nah, kira-kira itu yang namanya kebahagiaan bagi saya. Baik. Kemudian arti keluarga sendiri itu seperti apa dalam mendukung karir seorang Pak Riza Pahlevi ini? Ya keluarga, ya alhamdulillah saya dulu kebetulan masih ada almarhumah, saya ditinggal oleh nyonya kan. Yang pertama itu seorang dosen PNSD. Ya alhamdulillah saya dikaruniai 3 anak. Dari 3 anak itu 2 sudah berkeluarga, 1 perempuan yang bungsu dari almarhumah itu sekarang di kedokteran Unsri semester 5. Nah harapannya tidak banyak, yang penting mereka taat dan patuh kepada orang tuanya, baik masih ada maupun tidak ada. Itu saja yang tanamkan, ya kan? Apapun keberhasilan Anda, satu yang saya tanamkan, jangan sombong dan jangan tinggalkan sholat. Itu kan? Nah, jadi harapan saya bagaimana supaya keluarga ini bisa hidup polanya hidup sederhana tapi bermakna, demikian. Itu yang ditanamkan bersama keluarga, kepada anak-anak juga. Itu juga tentunya punya tantangan tersendiri begitu ya Pak Riza ya, untuk tetap memberikan tatanan-tatanan yang agamis begitu kepada anak-anak, kemudian juga mendorongnya agar maju begitu ke depan. Ada pembeda tidak antara mendidik anak orang lain tentunya di dunia pendidikan dengan mendidik anak sendiri begitu Pak Riza? Kalau dikatakan ada beda, sekarang kalau mendidik anak orang lain tuh kita tidak mudah marah. Tapi kalau mendidik anak sendiri itu mudah sekali emosi. Justru mudah emosi mendidik anak sendiri. Itu kita bicara fakta ya. Karena kalau yang namanya mendidik anak orang lain kita sabar. Saya jarang yang namanya marah. Termasuk saya di tempat memimpin, beberapa sudah saya pimpin, jarang marah. Cukup dengan kode saja mereka sudah mengerti. Ya kan? Nah tapi kalau mengajar anak kadang-kadang emosional kita cepat keluar. Bodoh betul, lambat betul menangkap. Namun kita sadari yang namanya sebenarnya apakah anak sendiri ataukah yang namanya kita mendidik anak orang lain, tidak lain itu nanti akan ditanyakan di akhirat. Maka dari itu saya pesan dengan guru, ngajarlah dengan benar. Kalau salah ngajar, akui salah. Jangan Cacat pinter, padahal yang diajar salah. Nah itu dosanya besar. Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Riza sudah berbagi waktunya bersama kami di tengah kesibukannya, sudah menerima kami begitu di Bukan Basa-Basi. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan hari ini, kemudian juga dari perjalanan hidup, kemudian juga moto apa yang senantiasa diemban begitu agar tetap semangat menjalani aktivitas yang begitu padat. Ya. Terima kasih sekali Pak Riza, sukses terus, salam untuk keluarga. Ya pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi kali ini. Akhirnya saya Wima Yasir Rustam pamit
undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.